Halo, apa kabar buat teman-teman semuanya dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat dan tentunya juga dalam keadaan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Mas Murnatio Lain. Pada video kali ini teman, saya akan bagikan kepada teman-teman ya, tips dan trik untuk penyusunan laporan kerja praktek yang baik dan benar versi anak teknik. Jadi setiap fakultas itu memiliki penyusunan laporan kerja praktek yang berbeda-beda, walaupun itu sedikit. Misalnya untuk penomoran halaman kita sebagai untuk laporan anak teknik itu misalnya di bagian kanan bawah ya, bagian kanan bawah, ada juga yang fakultas lain di bagian tengah dan juga ada bagian atas kanan gitu. Nah, di sini saya sudah bawakan yaitu bahan daripada bahan laporan kerja praktik saya sendiri, di mana untuk laporan kerja praktik saya ini sudah saya berikan juga kepada dosen saya dan sudah saya revisi beberapa kali kepada dosen pembimbing saya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasannya laporan kerja praktik ini adalah salah satu bukti kita bahwasannya kita sudah menyelesaikan yang namanya kerja praktek. Di sini selain daripada laporan kerja praktek, mungkin teman-teman juga mengenal yaitu namanya seminar kerja praktek. Ini juga sebagai bukti bahwasannya kita sudah memahami dan juga sudah mengikuti yang namanya kerja praktek yang sudah kita laksanakan kurang lebih yaitu 3 bulan ya lamanya. Seperti saya 3 bulan lamanya untuk kerja praktek, dimulai dari bulan April kemarin hingga bulan Juli selesainya gitu. Di sini ada laporan kerja praktek saya. Jadi pada video ini kita akan membahas isi daripada laporan kerja praktek ini apa saja gitu, atau juga penyusunannya gimana, mulai dari fontnya, jenis font, spasi, dan juga marginnya gimana. Selanjutnya di sini ya kita langsung masuk saja ke bagian laporan kerja praktek untuk bagian isinya. Namun kita akan masuk ke bagian covernya dulu. Kita akan mengatur margin daripada laporan kerja praktek kita atau mengatur margin daripada kertasnya. Kita bisa ambil ke bagian layout, ambil margin. Jadi saya menggunakan yaitu untuk ukuran 3433. Nah, kita bisa lihat untuk bagian laporan kerja praktek saya untuk bagian kiri yaitu saya gunakan yaitu 4 cm untuk bagian leftnya, dan bagian kanannya itu saya buat jaraknya itu adalah 3 cm, dan untuk bagian topnya itu saya buatkan 4 cm dan bagian bawahnya itu saya buatkan 3 cm. Nah, kita masuk ke bagian penulisan laporan kerja prakteknya. Di sini saya buatkan yaitu penulisannya. Kita bisa lihat yaitu jenisnya Times New Roman ukuran 14 untuk daripada penulisan laporan KP-nya. Lalu saya buatkan bold juga ya temannya. Nah, lalu saya enter sekali untuk penulisan itu judul kerja praktek dan lokasi proyeknya. Nah, jadi kita bisa buatkan spasi ke bawah sekali, dan ini adalah untuk judul daripada laporan kerja praktek saya, judul besarnya dengan fontnya itu Times New Roman juga ukuran 14 dan spasi dia adalah 1,5. Nah, lanjut ke bagian bawah untuk penulisan yaitu alasan kita membuat laporan kerja praktek. Nah, di sini ada untuk penulisan apa alasannya itu saya buatkan Times New Roman ukuran 12 namun tidak bold. Jadi spasinya juga ada saya buatkan untuk spasinya 1,0. Nah, begitu dia teman. Lanjut dia ke bagian yaitu disusun oleh. Di sini saya buatkan itu disusun olehnya. Dia ukurannya itu 14 Times New Roman, tapi dia tidak menggunakan huruf kapital tapi bold ya temannya. Nah, untuk jaraknya ke bawah untuk penulisan nama atau spasinya saya buatkan 1,5. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke bagian nama dan NPM atau NIM. Di sini bagian nama dan NPM itu menggunakan yaitu spasi 1,0, jadi dia agak lebih dekat. Lalu menggunakan Times New Roman dan ukuran 12 untuk fontnya. Lalu kita ambil enter 2 kali untuk masuk ke pembuatan logonya ya. Jadi kita klik kanan, kita lihat untuk size-nya saya buatkan itu adalah 5,5 sesuai panduan daripada KP. Lalu kita okekan, lalu masuk ke bagian yaitu penulisan program studi hingga ke tahun kita melakukan yaitu kerja praktek itu menggunakan Times New Roman ukuran 14 sama seperti judul kerja praktek di atas. Lalu menggunakan spasi yaitu 1,5. Lanjut ya temannya untuk ke bagian lembar pengesahannya. Nah, di lembar pengesahan ini kita bisa lihat ya sama seperti di atas untuk bagian covernya, namun ditambahkan yaitu penulisan lembar pengesahan laporan kerja praktek hingga ke judul daripada laporan kerja praktek itu menggunakan Times New Roman ukuran 14 dan juga menggunakan spasi 1,5. Lalu ke bagian bawah penulisan alasan kita mengajukannya yaitu menyelesaikan yaitu laporan kerja praktek ya. Nah, di sini saya buatkan itu fontnya untuk yaitu Times New Roman ukuran 12 dan untuk spasinya sama seperti di atas yaitu 1,0.
Nah, lanjut ke bagian disusun oleh ya, saya enter sekali lalu masuk ke bagian penulisan disusun oleh. Nah, di sini dia beda, di sini saya tidak bold dia. Namun untuk ukurannya itu ada 12. Nah, sama seperti untuk penulisan nama dan NPM, namun dia di sini saya buatkan hurufnya huruf kapital. Lalu di bawah ada disetujui oleh dosen bimbing kita dan juga disetujui oleh Prodi Teknik Sipil dan disahkan oleh koordinator kerja praktek kita. Nah, lalu setelah itu lanjut ke bagian kata pengantarnya. Di bagian kata pengantar ini seperti biasa untuk kata pengantar juga hampir sama ya seperti pada umumnya. Di kata pengantar sebuah skripsi juga hampir sama ya. Jadi kita bisa buatkan kata pengantarnya, misalnya pada laporan kerja praktek saya ini untuk isinya puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, ini menggunakan yaitu spasi 1,5 tentunya temannya, dan juga Times New Roman ukuran 12. Nah, sama dengan untuk judul daripada kata pengantarnya saya buatkan yaitu 12 juga untuk ukurannya. Jadi setiap judul bab itu menggunakan ukuran yaitu 12. Yang menggunakan ukuran 14 itu hanya yaitu judul daripada laporan kerja praktik pada bagian lembar pengasahan dan juga covernya gitu teman. Lalu lanjut ke bagiannya yaitu dimana untuk daftar isinya. Nah, sebelumnya teman, untuk isi daripada kata pengantarnya itu adalah ada juga kita buatkannya yaitu ucapan terima kasih juga kepada orang yang sangat berpengaruh kepada kita, misalnya kedua orang tua, para dosen, dan juga orang yang berperan untuk menerima kita masuk ke proyek tersebut. Nah, jadi di sini kita tuliskan di sini juga. Nah, lanjut ke bagian daftar isinya. Jadi daftar isi ini kita akan buatkan yaitu daftar isi otomatis untuk bagian titik-titiknya dan juga nomor halamannya. Nah, kita masuk ke lembaran yang baru. Kita akan buatkan yang baru. Sudah saya buatkan ya untuk daftar isi tanpa titik-titik dan juga tanpa nomor halamannya. Nah, untuk membuatnya kita akan pertama sekali memblok semua ya untuk kata isi daripada daftar isinya seperti yang saya buatkan ini. Jadi teman-teman bisa mengikutinya nanti dari sini. Nah, kita blok semuanya, lalu kita, ini sebagai contoh ya teman-teman. Lalu kita klik kanan, ambil di bagian paragraf dan ambil di bagian tabs. Lalu kita akan buatkan, perhatikan untuk bagian tabnya. Ini ada ditulis ya tab stop position. Jadi kita buat untuk bagian tabnya dimana kita akan membuat sampai di mana kita akan membuatkan bagian titik-titiknya gitu. Kita akan misalnya ambilkan di bagian nomor 13 ya, jarak 13. Lalu kita akan ketikkan di sini 13 untuk bagian titik-titiknya. Nah, untuk bagian titik itu kan bagian tengah. Jadi kita ambil bagian center ya. Dan juga kita pilih option daripada titik-titiknya, kita ambil nomor 2 lalu kita set. Setelah kita ambil bagian untuk titik-titiknya, kita akan ambil yaitu bagian untuk penulisan nomor halamannya. Misalnya kita ambil di bagian 13,5, bisa kita koma 5 kan. Lalu kita ambil di bagian right untuk bagian kanan dan kita pilih option nomor 1 lalu kita set. Nah, secara otomatis dia akan berada secara otomatis dia akan ada dua option ya, satu untuk titik-titiknya dan satu lagi untuk keterangan nomor halamannya. Lalu kita oke kan, lalu kita ambil kursor di bagian sini lalu kita tabkan sekali dan tab sekali. Nah, jadi dia untuk tab sekali ini untuk titik-titiknya, lalu tab sekali lagi dia untuk nomor halamannya, misalnya I ya. Lalu kita ambil kursor ke bawah lagi, ambil tab sekali untuk titik-titiknya dan ambil tab sekali lagi untuk nomor halamannya, misalnya I2 gitu, dan selanjutnya ya temannya seperti ini. Nah, jadi dia lebih mudah untuk pembuatan nomor halaman dan titik-titiknya, jadi kita tidak buatnya lagi secara manual, ini jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian laporan kerja prakteknya. Nah, untuk penyusunan daripada yang namanya daftar isi ya, kita bisa lihat misalnya kata pengantar. Di sini saya buatkan bot hingga ke daftar gambar. Untuk penulisan bagian bab satunya ya, saya berikan jarak dari bab 1 ke judulnya, misalnya pendahuluan. Lalu ini saya akan luruskan dengan judul sebabnya, misalnya satu latar belakang ya daripada isi daripada pendahuluan ya, lurus dengan pendahuluannya ini karena latar belakang hingga waktu dan tempat ini adalah bagian daripada pendahuluan ini. Nah, untuk penyusunan seperti ini. Nah, jikalau memang ada pada bagian juga bagiannya latar belakang ini, ada juga bagian dari isi daripada latar belakang atau judul subbabnya dari latar belakang ini, kita bisa enterkan ya, enterkan, kita bisa buatkannya itu dia di sini
Untuk apanya kita ambilkan dia di tabs dulu. Dia misalnya gini, 1.1 baru titik A, misalnya seperti ini. Kita akan luruskan dia di bagian ini, bagian latar belakangnya ini, jadi bagian kalimatnya ini tapi kita tidak luruskan lagi di bagian nomornya ini, karena ini sudah bagian daripada latar belakang, tidak bagian daripada pendahuluan gitu. Jadi dia lebih detailnya, dia mengarah ke isi daripada latar belakang. Nah, kita misalnya bagian satunya ini kita ambil ya, misalnya isinya entah apa kita isi seperti itu. Nah, lanjut juga seperti ini juga ke bawah, sama seperti ini ya. Untuk misalnya kita lihat di bab 2 ini ya, kita lihat di bab 2 itu ada 21 deskripsi proyek. Nah, kan deskripsi proyek ini ada juga judul subbabnya, misalnya 211 lokasi proyek. Jadi kita akan lebih masukkan lagi ke dalam dia karena dia merupakan bagian dari deskripsi proyek. Nah, lanjut ke 212 gitu, jadi dia lurusan ini. Nah, lanjut ke bab 3 juga seperti itu, penyusunannya seperti ini, jadi teman-teman bisa memperhatikannya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian bab satunya. Nah, di bab 1 ini kita akan bahas yaitu sekalian dengan bab 2 dan seterusnya hingga bab 5 dan juga penomoran halamannya. Namun sebelum itu, untuk pembuatan nomor halaman nanti kita buatkan di part 2 ya temannya, untuk nomor halaman dan juga apa saja isi dari setiap bab yang kita buat dalam laporan kerja praktek. Jadi hampir sama ya, untuk laporan kerja praktek ini juga sebagai latihan kita untuk membuatkan nanti, mempersiapkan untuk penyusunan skripsi kita gitu. Jadi untuk penyusunan daripada laporan kerja praktek hingga ke skripsi itu hampir sama. Jadi tidak ada perbedaan, jadi tidak terlalu signifikan untuk perbedaannya gitu. Nah, untuk part 2 nanti temannya, jangan lupa mampir lagi ke video saya untuk melihat part 2 nya gimana sih untuk isi daripada setiap babnya. Sekian dan terima kasih teman untuk selalu bisa menonton video saya dan juga memberikan komentar yang baik dan juga komentar yang mendukung. Nah, untuk di video part 2 saya tunggu teman-teman untuk menonton video saya. Sekian dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam teknik.